Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi la ra'ufur rahim. Amma ba'd. Silahkan bukunya dibagikan, sebelah kanan, sebelah kiri. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa lahirkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semuanya masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama kita menunaikan kewajiban kita salat zuhur dengan berjamaah di Masjid Al-Amal ini. Semoga rangkaian amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil kiamah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang di belakang silahkan maju ke depan. Ini silahkan ambil kitabnya. Kita lanjutkan lagi membaca kitab Nasaihul Ibad. Yang kali ini kita sampai di halaman 6. Halaman nomor 6. Makalah yang ke-15, baris ke-6 dari atas. Halaman nomor 6, makalah ke-15, baris ke-6 dari atas. Silahkan dibuka kitabnya yang megang kitab. Sebelumnya marilah kita baca suratul Fatihah untuk pengarang daripada kitab ini, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga yang memberikan syarah yaitu Imam Nawawi Al-Bantani. Semoga dengan kita bacakan suratul Fatihah menambah keberkahan untuk kita semuanya, dan keduanya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatul khamisata asyarata. Makalah yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Qala ay Abu Bakrin fi tafsiri dhalika al-barru huwa al-lisanu wal bahru huwa al-qalbu. Fa idza fasada al-lisanu bis-sabbi mathalan bakat alaihi an-nufusu ayil ashkhasu min bani adama. Wa idza fasada al-qalbu bir-riya'i mathalan bakat alaihi al-malaikatu. Qila al-hikmatu fi anna al-lisana wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yanbaghi an yatakallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khairin
Wa qila li'anna al-lisana adz-dzakira bi kulli lughatin kana zikruhu lil mazkuri al-wahidu wa huwa Allah ta'ala. Wa kadzalika al-qalbu bi khilafi nahwil 'aini wal udhuni fa innahu yata'addadu. Qila li'anna al-hajata ila as-sam'i wal basari aktsaru min al-hajati ila al-kalami. Intaha. Wa innama subbihal qalbu bil bahri li shiddati 'umqihi wattisa'ihi. Intaha. Wal maqalatul khamisata asyarata, maqalah yang ke-15 itu an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, di qaulihi ta'ala, di dalam menjelaskan firman Allah taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak jelas kerusakan di muka bumi ini di darat dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan-tangan mereka. Qala ayy Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, fi tafsiri dzalika, di dalam menafsiri lafaz al-barru dan al-bahru. Al-barru, yang dimaksud dengan barru, huwa al-lisanu, yaitu lisan. Wal bahru, yang dimaksud dengan bahr, lautan, itu al-qalbu, hati. Fa idza fasadal lisanu, maka ketika lisan rusak, bisabbi masalan, dengan mencaci maki umpamanya, bakat maka menangis alaihi, atas lisan tersebut, an-nufusu, orang, manusia, ayil askhasu, yaitu manusia, min bani adama, dari anak keturunan Nabi Adam. Wa idza fasadal qalbu, dan tatkala rusak al qalbu, hati, birriya'i masalan, dengan riya, ingin dipuji umpamanya, bakat alaihil malaikatu, maka malaikat akan menangisinya. Kila, dikatakan, al hikmatu fi anal lisana, hikmah sesungguhnya, al hikmatu atau hikmahnya, fi anal lisana, sesungguhnya lisan, wahidun itu satu, tanbihun itu mengingatkan, lil abdi bagi seorang hamba, fi annahu sesungguhnya lisan, itulah yang bagi ayyatakallama, tidak patut, tidak pantas, tidak boleh untuk berbicara, illa fima, kecuali terhadap sesuatu, yuhimmuhu, yang sangat penting bagi seseorang, wa fi khairin, dan berbicara tentang kebaikan. Wakila, dan dikatakan, li'annal lisana, karena sesungguhnya lisan, adz-dzakira, yang senantiasa berzikir, bi kulli lughatin, dengan macam-macam bahasa, kana zikruhu lil mazkur, jadi aslinya zikirnya lisan itu adalah untuk yang disebut itu adalah satu, wahwa al-wahidu wahwa Allahu ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal qalbu, begitu pula hati, bi khilafin nahwil aini, menyelisihi daripada mata, wal uzuni, dan telinga. Fa innahu yata'addadu, karena sesungguhnya mata dan telinga itu berbilang. Qila li anal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajati ilal kalami, dikatakan sesungguhnya kebutuhan untuk mendengar dan melihat itu lebih banyak daripada kebutuhan untuk berbicara. Intaha, cukup. Wa inna masyubihal qalbu bil bahri, dan sesungguhnya diserupakan hati dengan lautan. Kenapa? Lisiddati umkihi, karena sangat dalamnya hati, wattisaihi, dan luasnya hati. Kita jabarkan satu-satu.
Jadi makalah ke-15 ini Abu Bakar As-Siddiq menafsiri daripada firman Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri." Jadi dikatakan oleh Abu Bakar, al-barru hiya al-lisan. Jadi barrun itu lisan. Barrun itu artinya adalah daratan, ya. Jadi lisan itu diibaratkan seperti daratan. Ini hati-hati, lafadznya sama, artinya bisa beda. Jadi kalau al-barru itu artinya daratan, kalau al-birru itu adalah kebaikan, kalau al-burru itu artinya gandum, ya. Itu apa namanya, indahnya, kayaknya bahasa Arab itu begitu. Kalau kita kan mata, tetap mata, ya, tetap mata. Tapi kalau ini baru, biru, buru beda. Jadi bisa daratan, kebaikan, dan juga gandum. Kalau al-birru itu kebaikan, sama dengan al-khairu, kebaikan juga, hasanatun juga. Tapi bedanya kalau khair, kebaikan yang khair itu kebaikan yang tidak disengaja. Enggak disengaja. Seperti kita misalkan lagi jalan kaki, kemudian ada duri di tengah jalan, kemudian kita singkirkan, itu kebaikan, namanya khair. Kalau bir itu beda, seperti halnya kita berbuat, makanya ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jadi al-birru ini tingkatannya lebih tinggi. Kenapa? Kebaikan yang harus diusahakan. Nggak bisa kita berbuat baik kepada orang tua ini cuman sekedar, ya kalau ini kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang nggak bisa. Harus diusahakan, walaupun bagaimana kondisinya, harus berbuat baik kepada orang tua. Ini al-birru. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq menerangkan bahwasanya baru daratan itu diibaratkan oleh Abu Bakar seperti halnya lisan, seperti mulut kita. Kenapa diibaratkan seperti mulut? Ketika wa idza fasadal lisan bisabbi masalan, ketika mulut kita itu rusak dengan ngata-ngatain orang, misuin, memaki orang, maki-maki orang, maka manusia akan sedih, ya. Manusia akan sedih. Bakat alaihin nufus, banyak manusia yang akan menangis. Misalkan begini aja, ada orang kemudian kita omel-omelin, kita maki-maki, pasti orang itu akan sedih. Ini makanya perlunya kita menjaga lidah itu, karena saking bahayanya lidah. Karena salamatul insan fi hifzil lisan, selamatnya manusia itu tergantung bagaimana dia bisa menjaga lidahnya. Kalau manusia nggak bisa menjaga lidahnya, nah ini bahaya. Karena lisan ini satu, akan tetapi lebih bahaya daripada yang lainnya. Gara-gara lidah kita bisa membuat orang berantem, bisa membuat orang cekcok. Makanya di dalam syair dijelaskan, yamutul fata min atratin min lisanihi wa laysa yamutul mar'u min atratir rijli. Nah, jadi pemuda itu akan mati disebabkan karena terplesetnya lisannya. Pemuda bisa mati karena sebab terplesetnya lisan. Wa laysa yamutul mar'u min atratir rijli, dan tidak ada seseorang itu mati disebabkan karena terpleset kakinya. Maksudnya pemuda mati karena terpleset lidahnya. Ini bisa dua arti. Bisa jadi dia mati beneran karena digebukin orang, atau dia mati dalam arti dijauhi orang banyak karena ngomongnya nggak enak, ngomongnya pedes, ya, istilahnya kita pedes atau si pahit lidah, ya, si pahit lidah, pokoknya ngomong kesana kemari itu orang nggak seneng, akhirnya dijauhi teman-temannya,
kan mati karena dijauhi teman-temannya. Bagaimana mau minta tolong di sono, saya udah disakitin ogah kan gitu akhirnya. Jadi bisa jadi orang itu mati dibunuh orang, atau dia mati dalam arti dijauhi teman-temannya, jadi nggak hidup, orang nggak ada temannya gitu. Wa itraduhu min fihi tarmi bi ra'sihi wa itradu birrijli tabra 'alal mahli. Dan karena terpelesetnya mulut itu bisa mengakibatkan lepasnya kepala. Nah, ya orang mulutnya kurang ajar, bisa jadi nanti orang marah kemudian dipancung orang dan sebagainya. Nah, ini hati-hati menjaga mulutnya. Akan tetapi terpelesetnya kaki lama-lama akan sembuh. Kalau kita cuma sekedar terpeleset kaki aja, bisa kita beli obat di apotek, kemudian kita obatin, nanti lama-lama sembuh sendiri. Itu kalau cuma sekedar sakit, yang namanya sakit kaki aja. Makanya hati-hati dengan kita menjaga lisan kita. Ketika lisan ini udah mengatakan sesuatu yang tidak enak didengar, maka orang yang mendengar itu akan ikut menangis, sedih, apalagi sampai dikata-katain dan sebagainya. Nah, makanya di dalam hadis dijelaskan, man kasura kalamuhu kasura syaqatuhu wa man kasura syaqatuhu kasurat zunubuhu wa man kasurat zunubuhu kanatin naru aula bihi. Jadi barang siapa yang banyak ngomongnya, maka akan banyak tergelincirnya, akan banyak bohongnya. Dan barang siapa yang banyak bohongnya, banyak tergelincir dari omongannya, maka akan banyak dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih utama bagi orang tersebut. Nah, ini hati-hati benar kita menjaga lidah yang satu ini. Lidah satu, akan tetapi dari ucapan itu bisa membuat orang gaduh, ya. Apalagi zaman sekarang ini semua udah serba medsos. Yang tadinya yang dengar cuman misalkan kita dengan tetangga kita, tapi karena adanya medsos kemudian di-share di mana-mana, akhirnya semua orang ikut mengutuk. Ya, orang ini semoga Allah laknat. Lah kan kita ikut mendapatkan doa orang banyak gara-gara lisan yang enggak dijaga, ya. Perbuatan yang kelihatannya cuma dilakukan sepele, perbuatan yang sepele, ucapan yang sepele, tapi karena ada medsos itu bisa jadi bahaya. Contoh, pokoknya kalau tidak mau minggir, piting aja. Nah, ada ya, lagi ramai itu, udah piting aja. Nah, akhirnya karena itu di-share, semua tahu. Akhirnya apa? Semua kelompok Melayu bersatu. Ayo, kalau mau piting silahkan. Akhirnya kan bahaya itu kalau diterus-teruskan, bisa jadi perpecahan yang luar biasa, bisa jadi pertumpahan darah. Awalnya apa? Awalnya karena lisan. Ini yang ngomong ini mungkin nggak dipikir dulu, karena dia ada pangkat, ada jabatan, ada kedudukan, punya power, akhirnya memberi perintah yang nggak dipikir dulu. Kalau macam-macam piting aja. Nah, ini piting-piting dayo, apa? Gelap-gelap nggak tahu kalau bahasa Jawanya piting-piting dayo ya. Jadi kita harus menjaga lisan kita. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, tadi kan diperintahkan la yamfi annahu la yambaghi ayyatakallama ila fima yuhimmuhu, maka tidak pantas lisan yang satu itu untuk berkata-kata kecuali perkataan itu yang penting dan juga yang baik-baik saja. Maka kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, ya, nggak bisa berbicara yang penting-penting, yang bermanfaat, maka alangkah baiknya kita diam saja. Nah, kan Rasulullah menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir,
hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tidak bisa, mendingan diam saja. Mending diam aja. Daripada ngomong gak karuan kesana kemari, mending diam aja. Nggak usah banyak ngomong. Lah itu Pak Ustadz banyak ngomong, dari tadi ngomong mulu. Lah ini kan lagi ngaji. Lah kalau nggak dijelasin mana paham, tadi dibacain doang itu nggak paham. Ya, jadi beda. Kalau dia lagi ngajar, dia harus banyak ngomong. Tapi kalau lagi diajar, dengerin, jangan ngomong sendiri, kan gitu. Si pengajar silahkan ngomong, tapi yang diajar dengerin. Ini. Jadi nggak boleh banyak ngomong. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, mendingan diam saja. Karena semakin orang banyak ngomong, maka akan semakin dia akan timbul nanti bisa jatuh ke ghibah, bisa dia berdusta dan macam sebagainya. Karena nanti takutnya menjadi orang yang munafik. Kalau orang munafik apa? Dia cerita ke sana kemari, padahal itu cuma membual. Nggak bisa dipercaya, apa yang dikatakan itu nggak benar. Nah ini hati-hati juga nih calon-calon presiden ya, mengumbar janji. Nah, biasanya kan kalau lagi nyalek, calon legislatif, calon presiden, calon gubernur, pokoknya calon-calon itulah, ketika dia mau nyalon pasti dia membuat janji-janji yang manis. Nah, iya, yang enak-enak. Nanti kalau saya jadi, ini masjid akan saya bikin AC semua. Ini masjid karpetnya ganti yang baru. Nih sebagai tanda jadinya dulu dikasih karpet 5 gulung. Nanti kalau saya jadi saya tambahin pun. Tapi kalau saya jadi saya ambil lagi. Kan gitu. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Makanya hati-hati. Bila engkau malah mau nyanyi. Nggak usah ya. Jadi itu tadi apa? Lisan. Ketika lisan nggak bisa bicara yang baik, mendingan diam saja. Dan juga lisan itu bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, bisa mengajak orang masuk ke dalam surga, bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha finnar ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib, riwayat Bukhari. Jadi sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan macam-macam pembicaraan tanpa dipikirkan terlebih dahulu, itu yanzilu biha finnar, bisa menggelincirkan dia masuk ke dalam neraka. Ab'ada ma bainal masriqi wal maghrib, lebih jauh daripada antara timur dan barat. Maksudnya apa? Masuk nerakanya dalam. Kenapa? Disebabkan karena omongannya yang melantur, yang enggak dipikir. Ini. Maka di dalam hadis lain lagi Rasulullah menjamin, man azmanuli ma baina fahidaihi wa ma baina lahyaihi, ma baina lahyaihi wa ma baina fahidaihi azmantuhu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin karenaku akan kedua antara dua bibir, yaitu lidahnya, dan antara dua paha, apa? Ya di situ, pokoknya saya nggak berani nyebut. Yang berani menjamin karenaku antara dua bibir, yaitu lisan, dan antara dua paha, maka azmantuhu bil jannah. Saya akan menjamin orang itu masuk ke dalam surga. Nah, ini karena saking beratnya. Lisan satu tapi sangat berbahaya. Itu. Makanya sampai Rasulullah jamin, barang siapa orang yang berani menjamin karenaku akan lidah dan kemaluannya itu untuk tidak melakukan dosa, maka saya jamin dia untuk masuk ke dalam surga. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal hikmatu kila al hikmatu bi annal lisana wahidun tanbihun lil abdi fi annahu la yanbaghi ay yatakallama illa fi ma yuhimmuhu wa fi khairin. Hikmahnya adalah lisan itu dibuat Allah cuman satu. Masa cuman satu aja nggak bisa menjaga?
maka nggak pantas lisan itu untuk mengatakan perkataan yang kotor. Itu maksudnya begitu. Yang baik-baik saja ucapannya. Wakila li'anna lisana az-zakira bi kulli lughatin kana zikruhu lil madhkur al-wahidu wa huwa Allahu ta'ala. Jadi hikmah yang lain lagi, lisan yang satu ini setiap zikir yang diucapkan untuk al-mazkur ini untuk yang dizikiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya setiap zikir yang kita ucapkan itu kembalinya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zikir lisan kan macam-macam, makanya jangan sampai kita putus zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lidah kita, baik itu dengan kalimah la ilaha illallah, subhanallah, sholawat dan sebagainya. Karena zikir yang kelihatannya sepele itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Ada satu hadis yang cukup panjang, ya, di mana ada seorang hamba yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosanya, diberikan di depan orang ini, didudukkan di hadapan Allah, kemudian ditampakkan itu tis'un wa tis'ina minas sijilat, 99 peti. Nah, sijilat itu jadi ada peti buku catatan amal itu 99, yang mana setiap satu peti itu begitu dibuka itu muddul basor, sepanjang pandangan mata melihat. Jadi catatan buruknya ini, setiap satu peti dibuka itu catatannya itu sepanjang mata melihat. Kemudian ditanya oleh Allah, apakah engkau mengingkari ini semuanya? Maka hamba ini, la ya Rabb, tidak, saya tidak mengingkarinya ya Rabb. Ataukah malaikatku salah tulis? Enggak ya Allah, benar, malaikatku enggak ada yang salah. Ataukah malaikatku menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu? Jadi yang nulis ini istilahnya itu pilih kasih atau bagaimana? Ini orang udah tulis jelek aja semua gitu misalkan. Kalau guru kan kadang gitu, guru bisa begitu kadang kan. Gurunya ini karena muridnya ini agak nakal, bandel, padahal nilainya bagus, akan tetapi karena bandel isi aja yang jelek-jelek. Kenapa? Karena nggak demen. Nah ini Allah, apakah tukang catatku malaikat ini ada yang menyembunyikan kebaikan-kebaikanmu? Lah ya Rabb, enggak, saya akuin semua. Gentle ini orang. Jadi dia ngaku semua. Iya itu dosa-dosa saya ya Rabb. Itu dosa saya semua itu selama hidup saya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innalaka indi hasanatun, sesungguhnya kamu punya satu kebaikan. Tenang, jangan pesimis gitu ya. Kamu punya satu kebaikan. Kemudian ditampakkan oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah, yaitu bitokoh. Bitokoh itu ada, dia punya satu lempir. Nah ini kebaikanmu nih, secarik kertas. Maka pemuda ini pesimis, ma hadhihi bitokoh ya Rabb, ma'ahadi sijilat. Lah ini apaan? Cuman satu lempir begini, terus dibanding 99 sijilat, yang satu sijilatnya itu muddul basor, sepanjang-panjangan mata. Lah ini cuman secarik kertas. Udah pesimis, lah itu apaan ya Allah? Dosa saya udah sangat banyak, percuma. Nah, kata Allah, loh jangan begitu. Akhdiru sijilat, datangkan itu 99 sijilat tadi, 99 peti itu datangkan, timbang. Kemudian ditimbang, kemudian secarik kertas itu tadi ditaruh di timbangan yang sebelah, plek. Maka itu ternyata 99 peti yang buku catatan amal buruk itu ternyata kalah berat oleh satu secarik kertas tadi. Kaget.
Loh, itu tulisannya apa sih? Padahal saya nggak pernah melakukan kebaikan ya Rob. Nah, ternyata itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini hadisnya sahih. Malaikat nggak berani membakar orang yang dia telah mengucapkan la ilaha illallah dan mengimaninya. Nah, ini makanya ini yang dikatakan kadang-kadang orang ada yang mengatakan itu kalimat bid'ah dan sebagainya. Padahal ahli torekoh itu kan ketika dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, udah mantep, ntar lama-lama berubah Allah, Allah, Allah. Kalau udah Allah, 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 lama-lama nggak berbunyi, cukup di dalam hati berdetak, dek, dek. Allah, 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 Allah. Di dalam hatinya setiap denyut nadinya, setiap denyut dan jantungnya yang terdetak itu adalah Allah. Yang diingat Allah, 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 Allah. Jadi bukan yang lain. Nah, ada orang yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, ya bodoh amat. Padahal hadisnya jelas bahwasanya man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya akan mati masuk ke dalam surga. Jadi semua umatnya Muhammad itu akan masuk surga. Ya, kemarin Kamis kan udah dijelaskan ya di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, di mana itu dicari oleh malaikat Jibril yang itu udah menjadi gosong, udah 40.000 tahun dicari, ketemu juga itu yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat la ilaha illallah itu sangat berat. Nah, dulu ada kisah Kiai Syarbini ya. Kiai Syarbini ini sejaman dengan Kiai Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau pernah, karena kesibukannya, beliau pernah diundang oleh muridnya untuk memimpin doa tahlil 7 hari keluarganya. Begitu diundang untuk memimpin tahlil tersebut, karena beliau sangat sibuk, akhirnya baru afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah ya, saya mau ngajar lagi. Tinggal pulang. Akhirnya ini keluarga protes. Itu udah pulang, cuman protes aja pada ngerutu. Ya, udah dipotongin sapi, udah disiapin ini, siapin itu, baru la ilaha illallah doang pulang. Akhirnya kabar itu terdengar oleh Kiai Sarbini, diundanglah keluarga itu ke sono. Tolong potong itu pohon kelapa dipotong, kemudian dikasih penyangga tengah, kemudian tolong itu sapi yang paling besar yang di pojok gantungkan di pohon kelapa sebelah sono. Nah, terus ini kasih tempat lagi, kosongin. Begitu udah digantungkan, maka Kiai Sarbini bilang bis, langsung jomplang, sapinya naik ke atas. Tuh, baru bis doang itu, belum bismillahirrahmanirrahim, belum selesai, baru bis itu udah beratan itu. Bagaimana dengan la ilaha illallah? Ini juga ulama, beda dengan kita ya. Ulama baru bis doang. Kenapa kok baru bis doang udah jomplang? Kan semua ayat Al-Quran ya, semua kalamullah Al-Quran itu disatukan di dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi surah Al-Fatihah itu telah mencakup daripada semua kandungan Al-Quran. Kemudian dari surah Al-Fatihah itu dikumpulkan di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillahirrahmanirrahim tersebut kemudian dikumpulkan di satu titik nyabak. Nah, bis, gitu doang langsung jomplang. Itu ulama, kalau kita yang nggak tahu. Jadi lisan kita hendaklah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil madhkuri al-wahidu wa huwa Allah taala. Wa kadzalika, begitu juga al-qalbu dengan hati, bi khilafi nahwil aini, beda dengan mata, wal udhuni dan juga telinga. Fa innahu, karena sesungguhnya mata dan telinga itu yata'addadu, berbilang. Mata sama telinga itu beda dengan lisan kita.
Kila li anal hajata ila sam'i, karena sesungguhnya butuhnya pendengaran wal basari dan juga penglihatan itu aksaru minal hajati ilal kalam, itu lebih banyak daripada kebutuhan daripada perkataan. Jadi orang itu lebih butuh mendengarkan lebih banyak dan juga melihat, karena begitu orang dijelaskan dengan mulut kadang-kadang belum paham juga, maka kemudian diperagakan sehingga dengan mata. Maka anak-anak kecil itu nggak bisa dibilangin, maka dia dicontohinya dengan perbuatan karena dia akan melihat. Maka kalau ngajak anak-anak ayo sholat, nggak bakalan paham. Tapi ketika orang tuanya ini di rumah, kemudian dia sering pergi ke masjid, sering pengajian, maka anak ini otomatis dia akan mengikuti. Kenapa? Karena mata itu butuh banyak untuk melihat dan telinga. Beda dengan lisan. Orang dikasih tahu kayak apa juga kadang nggak tahu, tapi begitu melihat perbuatan maka dia akan mengikuti. Intaha, cukup. Wa inna masubihal qalbu bil bahri, dan sesungguhnya diserupakan hati dengan lautan, lisidati umkihi, karena saking dalamnya laut, watisaihi, dan luasnya karena dalamnya hati, watisaihi, dan luasnya hati. Jadi hati itu luas, hati itu dalam. Kenapa bisa dikatakan begitu? Kadang-kadang orang kan berantem, nah, begitu dia udah minta maaf kemudian dimaafkan, itu menunjukkan bahwasanya hati itu sangat luas, sangat dalam. Kadang kita itu kalau berantem lewat WA, ya, lagi di grup WA itu rasanya marah, marah ini. Tapi begitu bertemu, maafin ya, udah beres. Kenapa? Karena lewat WA, ya namanya di WA, di grup ya kadang-kadang kita marah lah inilah. Tapi ketika bertemu kemudian diucapkan maafin ya, maka hati kita akan luluh. Itu menunjukkan apa? Luasnya hati kita. Nah, mungkin istri-istrinya juga di rumah itu udah capek, udah marah ini segala macam. Capek-capek, bapaknya pulang, dia udah capek ngurusin anak segala macam. Udah bapaknya pulang kemudian bikinin kopi, bikinin ini, habis itu malam minta naik juga. Nah, ini kan kalau nggak hatinya luas, nggak bakalan dikasih. Bapak-bapak pulang, udah capek saya dari pagi, anak nangis mulu. Nah, ini. Tapi karena hatinya yang luas, maka itu semuanya akan hilang karena kehadiran daripada keluarganya tersebut. Nah, itu yang namanya hati. Oleh Abu Bakar diserupakan dengan laut. Kenapa? Karena saking dalam dan luasnya hati tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita semuanya, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga lidah kita semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Wa'afana ya karim ya Allah rahmanir rahimin irhamna wa'afana ya karim ya Allah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi kalamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, barik lana fi kasbina, barik lana fi arzakina, barik lana fi zawjatina, barik lana fi ijtima'ina hadha ya Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bisalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.